Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul transkripsi dan translasi. Anggota kami terdiri dari yang pertama, saya Anjeli Fatimahsyah, kemudian ada Nabila Salasarama, ada Meris Rosari Ratu Manggala, kemudian ada Nisa Nurmaleta Putri, dan yang terakhir ada Rahma Fitrian Aziz. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan yaitu proses transkripsi. Nah, transkripsi sendiri merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA yang berperan sebagai cetakan atau disebut juga sebagai template. Dan proses transkripsi ini terjadi di dalam inti sel atau nukleus. Proses transkripsi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap inisiasi atau tahap permulaan, yang kedua yaitu tahap elongasi atau pemanjangan, dan yang ketiga yaitu adalah tahap terminasi. Kemudian ada translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kode mRNA atau messenger RNA oleh tRNA atau yang biasa disebut dengan transfer RNA ke dalam urutan asam amino sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Nah, translasi ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Ribosom sendiri merupakan suatu organel dalam sitoplasma yang berperan dalam sintesis protein. Ribosom mengandung protein dan juga rRNA. Terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada subunit besar dan juga subunit kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan transkripsi dan translasi. Secara umum, transkripsi dan translasi memiliki perbedaan pada tempat terjadinya. Yang pertama, transkripsi terjadi di nukleus sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Kemudian yang kedua, pada transkripsi terjadi proses mengikat basa nitrogen, sedangkan pada translasi terdapat tempat menyusun basa nitrogen menjadi kodon. Yang ketiga, pada transkripsi terjadi pembentukan protein menjadi asam amino, sedangkan translasi berperan membentuk enzim-enzim. Kemudian pada transkripsi terjadi tahap pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA, sedangkan pada translasi terjadi tahap pemindahan informasi genetik dari RNA ke protein. Selanjutnya adalah proses dari transkripsi secara umum. Transkripsi dibagi menjadi 3, yang pertama inisiasi, kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Yang pertama adalah inisiasi. Terlihat dari gambar di samping, RNA polimerase terikat pada untai DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen yang ada dalam tubuh memiliki promoter tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untai ganda DNA dan menyediakan template atau cetakan untai tunggal untuk siap ditranskripsikan. Yang kedua adalah tahap elongasi. Pada tahap ini, satu untaian DNA atau template bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, kemudian membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi atau RNA duta akan membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Proses terakhir adalah terminasi. Pada tahap ini memberikan signal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah transkripsi, RNA polimerase akan melepaskan hasil transkripsi RNA, yaitu RNA duta, keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Pada umumnya, proses DNA terdiri atas 2 rantai, yaitu rantai sense dan antisense. Pada proses transkripsi sesuai namanya, merupakan proses pencetakan atau penulisan ulang atau menyalin ulang DNA ke dalam mRNA atau RNA duta. Proses ini terjadi dalam nukleus. Pada tahap ini, setiap basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogen RNA duta. Contohnya, jika urutan basa nitrogen DNA adalah TAC, GGC, ATG, dan seterusnya, maka urutan RNA duta hasil transkripsi adalah AUG, CCG, UAC, dan seterusnya. Urutan 3 basa nitrogen tersebut dinamakan kodon. Adapun bagian penting yang harus diingat nih dari proses transkripsi, yaitu urutan basa nitrogen pada rantai RNA duta adalah hasil kopian dari rantai antisense DNA. Halo, gimana? Udah paham belum bagaimana proses transkripsi itu dapat terjadi? Setelah proses transkripsi berakhir, maka akan berlanjut kepada proses translasi. Nah, kali ini bersama aku, Meris Rosari Ratu Manggala, kita akan belajar sekaligus berdiskusi bersama bagaimana proses translasi dapat terjadi. Oke, lanjut. Hal pertama yang harus kita ketahui dari proses translasi itu sendiri adalah komponen apa aja sih
yang terlibat dalam proses translasi. Yang pertama yaitu mRNA atau messenger RNA. Messenger RNA ini adalah hasil transkripsi berupa transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen. Nah, mRNA sendiri terdiri dari urutan nukleotida yang nantinya diterjemahkan dalam bentuk kodon atau triple nukleotida mRNA. Yang kedua, tRNA atau transfer RNA. Molekul tRNA membawa asam amino yang nantinya menjadi rantai polipeptida. Nah, tRNA sendiri bertugas untuk menerjemahkan kodon pada mRNA dengan membawa sekuen berupa antikodon. tRNA sendiri memiliki dua sisi, yaitu sisi mengkode antikodon dan sisi yang membawa asam amino sesuai dengan kodonnya. Yang ketiga, ribosom, tempat terjadinya proses sintesis protein atau biasa kita sebut dengan proses translasi. Nah, ribosom ini tersusun oleh molekul mRNA dan molekul protein. Secara struktural, ribosom ini ada ribosom prokariotik dan ribosom eukariotik, di mana memiliki dua jenis, yaitu ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Oke, lanjut kita akan membahas proses dari translasi itu sendiri. Ada 3 proses yang akan dilakukan. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan translasi. Translasi sendiri adalah proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Nah, mRNA sebagai tempat terjadinya cetakan pembuatan protein. Sedangkan mRNA sendiri mengandung 3 basa nitrogen atau disebut dengan kodon. Proses inisiasi dimulai ketika mRNA yang ada di nukleus ini berpindah menuju sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu terdapat yang disebut dengan ribosom. Ada ribosom subunit kecil. Nantinya ribosom subunit kecil ini terikat dengan mRNA. Ketika ribosom subunit kecil sudah terikat, maka dia akan bergerak di areanya mRNA dari arah 5 menuju 3, seperti pada gambar yang sudah tertera. Ketika sudah menemukan kodon yang sesuai, yaitu kodon AUG dengan kodon UAG yang diberikan oleh tRNA. tRNA ini juga membawa asam amino metionin dan antikodon UAG. Ketika sudah sesuai AUG dengan UAG, maka akan melekat. Ketika sudah melekat dan terikat, maka tRNA yang membawa antikodon UAG terikat dengan mRNA yang menemukan kodon UAG. Nah, disinilah ribosom subunit besar dengan ribosom subunit kecil saling terikat. Di dalam tahap inisiasi ini ada yang namanya pairing rules atau aturan memasang basa nitrogen. Perlu diingat ya, mRNA mengandung 3 basa nitrogen atau biasa kita sebut dengan kodon. Nah, aturannya ini harus sesuai. Jadi ketika adenin pada mRNA harus berikatan pada urasil di tRNA. Jadi kita nggak bisa memasangkan adenin pada mRNA dengan guanin pada tRNA. Nggak boleh. Harus sesuai. A dengan U dengan A, G dengan J, J dengan G. Dan catatan lainnya, ada 64 jenis kodon yang mengatur asam amino khusus. tRNA sebagai pembawa asam amino. Perlu diingat-ingat. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu kode genetik 1, kode genetik mulai, dan 3 kode genetik berhenti. Nah, di dalam ribosom itu sendiri ada subunit ribosom besar, di mana dia ini terbagi menjadi 3 penataan. Ada bagian E untuk acid, situs P untuk peptidil, dan A sebagai aseptor. Tahap kedua setelah inisiasi atau permulaan ada yang namanya elongasi atau pemanjangan translasi. Selama elongasi, setiap asam amino yang dibawa oleh tRNA menuju mRNA ini melalui pasangan basa yang sesuai kodon dan antikodon. Kodon dan antikodon ada pada mRNA. Setiap antikodon pada tRNA ini adalah kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Jadi ketika tRNA membawa asam amino dan nantinya berikatan pada situs A, jadi ya di ribosom subunit besar ada situs A, P, dan E. Ketika situs A sudah berikatan, maka ribosom subunit kecil mengartikan ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar sudah saling berdekatan. Maka terjadi pemutusan asam amino pada situs P. Asam amino yang berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah, tRNA yang tidak bermuatan
keluar lagi menuju situs E. Dan situs A akan menerima tRNA. Jadi kalau digambarkan, tRNA datang menuju A, berjalan melewati situs B, ada pemutusan asam amino, lalu nanti berjalan menuju E untuk keluar, exit untuk keluar. Nanti tRNA berjalan lagi, datang lagi. tRNA akan terus berdatangan dan akan terus berjalan menuju E. Tahap ini akan terus terjadi sampai pada codon stop. Nah, sudah pada tahap terakhir, yaitu terminasi, atau biasa disebut dengan pengakhiran translasi. Setelah sampai di codon stop, maka terjadi proses terminasi. Jadi, faktorilis masuk, terus polipeptidanya dilepas di tRNA, dari tRNA pada situs B, dan nanti seluruh kompleks ini kembali memisah dan balik lagi kepada proses translasi. Jadi dimulai dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.